Maka mempelajari program dakwah, konsep dakwah, metode dakwah, psikologi dakwah adalah sebuah keharusan. Nah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatul kiram, wabil khusus para asatid, para dosen, kemudian yang saya cintai para mahasiswa, mahasiswi, calon pemimpin-pemimpin umat masa depan. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang telah Allah berikan pada kita senantiasa, sehingga kita bisa terus berusaha, berikhtiar, kemudian bisa terus juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik. Semua adalah karena karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kesadaran yang kita miliki, mudah-mudahan tetap melekat di dalam diri kita sebagai kesadaran positif. Salawat dan salam kita curahkan kepada beliau Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia sempurna yang telah memberikan keteladanan luar biasa kepada kita. Walaupun kita tahu masih banyak orang yang belum mau mengikutinya, tapi mudah-mudahan kita tergolong daripada umatnya dan insya Allah nanti mendapat syafaatnya di yaumil uqbah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya cintai, kuliah perdana itu artinya pertama sekali. Ini di float katanya untuk kuliah perdana itu saya sebagai penanggung jawab lembaga. Tapi karena sudah tua, udah bukan dosen, jadi sifatnya ini nasihat. Ya. Sifatnya apa? Nasihat. Ya kan? Kalau dosen kan pakai teori-teori kesana kemari, kan? Menurut profesor, doktor ini, profesor itu. Kalau nggak gitu katanya nggak ilmiah, apa ya? Hah? Kalau nggak menurut profesor ini, profesor itu katanya nggak ilmiah, apa ya? Nah, ini juga sebagai referensi yang harus kalian fahami, bahwa sumber atau yang pertama sekali harus dilakukan oleh kita itu adalah belajar. Apa? Belajar. Dan ini menjadi satu ikon utama manusia. Coba kita lihat, kan, apa cerita Al-Quran tentang manusia pertama. Mana lebih ilmiah, Al-Quran dengan pendapat profesor? Ilmiah Al-Quran. Tapi harus bisa membuktikan kalau Al-Quran itu ilmiah. Ya. Dalam cerita Al-Quran, waktu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, apa respon malaikat? Respon malaikat apa? Coba ayatnya. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, masa mau bikin makhluk di dunia yang nanti bikin kerusakan dan saling
menumpahkan darah. Hebat kan malaikat? Punya apa malaikat itu? Punya persepsi. Ya kan? Dibantah tidak oleh Allah? Ya kan? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah tidak menyalahkan pendapat malaikat. Tapi di situ ada iradah, ada kehendak Allah yang lain barangkali yang kita tidak tahu. Allah tetap menciptakan manusia sebagai show forge atau pamer daripada keunggulan manusia kepada malaikat. Apa yang dipamerkan oleh Allah? Coba, apa yang dipamerkan oleh Allah tentang Adam kepada malaikat? Wa 'allamal Adamal asma'a kullaha thumma aradahu 'alal malaikah. Allah terpisah secara sendiri mengajarkan nama-nama. 'Allama bimana mengajarkan, yu'allim. Allah mengajarkan ilmu kepada Adam tentang asma. Kemudian dipamerkan kepada malaikat. Dan Allah berfirman. Kan? Apa firman Allah kepada malaikat? Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Coba kamu sebut nih nama-nama. Kalau kalian memang benar. Apa jawab malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami enggak tahu itu semua. Kami tidak punya ilmunya kecuali ilmu itu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi pamernya Allah tentang manusia kepada malaikat karena apa? Ilmu. Ya. Di sini maka manusia unggul adalah manusia yang berilmu. Dan manusia berilmu dengan manusia tidak berilmu ini tidak sama. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Surat Az-Zumar. Tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kan? Kemudian di dalam surat Al-Baqarah itu surat Al-Baqarah yarghabu an millati Ibrahim, gimana ayatnya bunyinya? Safihaman. Siapa yang hafal? Surat Al-Baqarah ayat, lupa tuh, saya lupa tuh. Qad safihal ladzina. Hah? Gimana? Mama yarghabu ilaman safiyan nafs. Artinya apa? Di situ ada ilaman safiha nafsah. Safiha itu apa? Bodoh. Jadi orang yang mengikuti millah Ibrahim itu dianggap bodoh. Artinya persaingan kehidupan umat manusia, ya kan? Itu klaim-mengklaim berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Oh, dia orang bodoh. Saya orang pintar. Gitu. Ayat berapa sih itu tadi? Coba ambilin Quran. Coba. Pak, jangan Pak Adi.
aki-aki. Ayat berapa? 100? Belum 100 ya. Ini banyak sekali. Coba lihat ya, lihat di Al-Qur'an. Surat berapa? 100? Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsahu. Ya, ayat 130. Dan orang-orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang-orang yang memperbodoh dirinya. Nah, ya. Jadi argumen kebenaran itu ilmu. Argumen kebenaran ilmu. Ya. Maka pangkal segala sesuatu itu adalah ilmu. Kan? Ini sudah menjadi kesepakatan manusia dari zaman dahulu. Kan? Makanya dikasih statement oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi derajat itu dicapai dengan iman dan ilmu. Nah, ilmu inilah yang perlu dipelajari. Maka nanti ada definisi ilmu, ada klasifikasi ilmu, ya kan? Ada standar ilmu. Nah, sehingga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma fariidatun, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Gitu. Nah, jadi Anda ini sebagai mahasiswa harus menyadari itu. Ilmu adalah pangkal pengembangan kepribadian. Nah, dalam konteks studi, dalam konteks kemahasiswaan, Anda harus kembali kepada program yang telah disepakati di dalam budaya umum pendidikan. Apa budaya umum pendidikan? Mahasiswa adalah sosok yang diharapkan nanti memiliki kompetensi, ya. Kompetensi, tapi kompetensinya bukan kompetensi dasar, kompetensinya adalah kompetensi perilaku, kompetensi perilaku masyarakat. Artinya apa? Anda memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang bisa dipakai di tengah masyarakat. Makanya kemarin ada spanduk di situ. Spanduknya apa kemarin judulnya? Latihan kepemimpinan mahasiswa. Waktu di SMA kamu apa? Apa? Kenapa kemarin tidak pakai dasar? Kenapa kemarin kamu tulis itu kok latihan kepemimpinan mahasiswa? Hah? Karena tidak lagi main dasar Anda, ya kan? Kalau latihan dasar kepemimpinan yang dibahas itu apa? Kemarin yang dibahas apa? Hah? Kan?
Kalau latihan dasar kepemimpinan yang dibahas itu kepribadiannya. Seorang pemimpin itu satu, punya ilmu pengetahuan, punya wawasan yang panjang atau ke depan, kemudian kekuatan intelektual, apa pokoknya lari ke dalam, ke internal. Tapi kalau sudah kepemimpinan mahasiswa tidak pakai dasar, itu bagaimana menerapkan pola kepemimpinan supaya Anda direspon masyarakat, supaya Anda dicintai masyarakat, supaya dampak kepemimpinan Anda itu disenangi masyarakat, menghasilkan kualitas, bisa dilihat. Nah, makanya ini kalau ada gubernur dia baru dilantik, coba lihat 100 hari kan? Kalau ada presiden coba lihat 100 hari. Kenapa? Karena dilihat dampak-dampak daripada kepemimpinannya bagi orang lain. Tidak dasar lagi. Artinya apa? Ya, bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang. Ya, berkembang. Nah, mahasiswa ini bukan lagi bicara tentang internal. Jadi kalau sekarang mahasiswa dinasehatin tentang umpamanya, coba kamu disiplin dong, itu ketinggalan. Mahasiswa itu sudah tidak lagi membahas kedisiplinan pribadi, atur waktu, agenda, itu sudah tidak lagi. Kan? Tapi ini mahasiswa, coba sholat tepat waktu, coba bangun tepat waktu, pagi-pagi itu sudah ketinggalan. Itu sudah tanda kegagalan. Sudah tanda kegagalan. Jadi mahasiswa bukan lagi personal yang dibimbing perilakunya, bukan lagi. Dia sudah terbentuk mestinya kepribadiannya. Gitu. Kan? Filosofi dulu Pak pendiri perguruan tinggi Bapak Profesor Usmani Al-Hamidi waktu ditanya, kenapa tidak bikin pesantren? Atau tidak dari ibtidaiyah, ya. Ini Anda harus tahu nih, kampus ini kampus PTDI, kampus perguruan tinggi, bukan kampus sanawiyah, kampus aliyah. Sebab sejarahnya itu sanawiyah aliyah itu numpang di tempat ini. Jadi yang punya tuh Anda sebenarnya mahasiswa. Cuma sekarang justru kebalik. Tempat ini dikuasai sama siswa, bukan mahasiswa. Yang hidup siswa sekarang di kampus ini. Tahun 80-an, tahun kemarin 2000-an, mahasiswa yang hidup di sini. Senatnya aktif, ini bikin ini, ada aksi ini, aksi itu, bikin apa, lingkungan. Apa dulu kalau di zaman kita dulu apa? KKN, ya KKN ya. Kalau ini apa namanya? PPL, ya kan beda-beda tuh. Kan? Ini lingkungan sini nggak merasa ada mahasiswa PTDI, nggak terasa. Itu sudah kemunduran sebenarnya. Lingkungan kita tidak merasa ada mahasiswa PTDI. Sebab zaman dulu waktu kita ini muda, Pak Adi lah, kalau saya kan udah lewat kali, ya kan? Apa Pak Adi duluan? Ya dulu begitu, lingkungan itu terasa. Orang KKN itu di pengabdian masyarakat itu entah apa bikin bak sampah, bukan ngecat masjid. Kalau ini kan enggak tahu apa yang dibikin. Kita sekarang jarang melihat karya-karya mahasiswa di itu. Akhirnya tentara pada waktu itu enggak mau kalah dengan mahasiswa sehingga ada istilah ABRI masuk desa. Kan? ABRI masuk desa. Kenapa? Ngapain? Mereka bikin jembatan, bikin ini. Dulu mahasiswa pelopornya. Jadi kalau ada masalah di satu daerah, orang dulu itu berharap nanti tunggu KKN mahasiswa. Wow. Tersentuh mereka dengan gerakan mahasiswa. Sekarang nggak ada tersentuh. Kita nih PTDI aja masyarakat sini nggak merasa. Gitu. Ya terserah KKN-nya apa. Kalau bikin bak sampah udah nggak model lah apa barangkali kan, pola pelayanan produk halal atau apa namanya mahasiswa Islam atau apalah begitu, ya kan? Tapi masyarakat mestinya terasa. Kan?
Nah, jadi mahasiswa itu sudah adalah figur-figur, sosok-sosok yang langsung komunikatif aktif dengan masyarakat. Jadi filosofinya dulu pendiri ini, kenapa nggak bikin pesantren, nggak bikin ini dari sebagainya? Karena gini, kalau pesantren atau anak SD, sanawiyah sampai kepada aliyah, SMP, SMA, itu pembekalan kepribadian. Ibarat pabrik itu, ya kan? Ibarat produk itu pabriknya, pabrik. Jadi yang bikin komputernya pabriknya, yang bikin laptopnya gitu. Tapi kalau sudah dibikin, tidak ada operasionalnya, tidak ada operatornya, manfaat gak tuh benda-benda itu? Dibikin mobil, banyak mobil diproduk, tapi tidak ada orang yang bisa nyupir. Ada manfaatnya gak benda itu? Gak ada manfaatnya. Makanya filosofinya dulu pendiri Founding Father PTDI berpikir begitu. Biarin orang pada bikin mobilnya banyak-banyak, bikin mobil banyak-banyak, kan? Dia cari keuntungan. Kita ngajarin nyupirnya di sini, latihan nyupir. Memang tidak bisa bikin mobil, tapi ujung-ujungnya itu mobil siapa yang menguasai? Supir. Yang punya pabrik kan bingung, ini mobil kebanyakan, dia sempit dia, justru titip ya di sana ya, titip di sana ya, titip di sana ya. Yang menguasai mobil siapa? Supir. Nah, gitu. Makanya tadi Pak Adi, Anda harus sadar kalau Anda mahasiswa. Nah, proses ilmu pengetahuan harus berangkat dari adanya kesadaran. Nah, kesadaran nih. Makanya yang awal sekali dimiliki oleh mahasiswa adalah kesadaran dan tanggung jawab. Nah, ini kesadaran dan tanggung jawab ini Anda harus, saya ini siapa sih? Saya mahasiswa, laki apa perempuan sih? Perempuan. Peran saya apa sih? Fungsi saya di keluarga apa? Itu sudah Anda sendiri yang menjawab. Anda sendiri yang menganalisa, Anda sendiri yang mendefinisikan, Anda sendiri yang kemudian merumuskan implementasinya, merumuskan agendanya, menguruskan programnya, dan seterusnya. Itu sudah Anda. Kalau yang anak SMP, iya, tak, sholat, bangun. Wah, harusnya begitu. Yang masih SMP, yang SMA, ayo jam sekian lalu sudah masuk. Yang mahasiswa enggak lagi begitu. Jam 9 kuliah perdana. Saya lihat dari jauh belum ada apa-apa. Nah, gitu. Padahal jam 9 mulai dong. Jangan karet melulu. Jamnya karet. Kan? Oh sekarang jamnya HP. Nah, gitu. Nah ini harus difikirkan. Jadi mahasiswa ya, itu harus memiliki kesadaran. Coba tuh sebelahnya siapa itu? Siapa namanya? Coba apa? Abang ngomong apa tadi? Dia nggak sadar kan? Sadar nggak? Sadar. Abang ngomong apa tadi? Hah? Tentang mahasiswa. Mahasiswa kenapa? Hah? Iyalah. Iya lihat sini dong. Lihat sini, jangan tidur. Oh enggak tidur, Masya Allah. Lihat sini, biar komunikatif. Nah, kesadaran ini yang harus ada. Kesadaran dan tanggung jawab. Ada orang sadar nggak tanggung jawab. Ya, jagalah kebersihan. Dia sadar, bersih itu bagus apa. Tapi males. Kenapa harus saya? Kenapa nggak dia? Nah di sini, makanya ada combine. Kesadaran, ilmu pengetahuan dan kesadaran ya, proses ilmu pengetahuan dan ya, kemudian ilmu pengetahuan ini diproses supaya melekat kepada kita, mengawali dengan kesadaran. Kemudian proses penguasaan ilmu pengetahuan ya Anda harus merumuskan filosofinya satu. Kan? Yang kedua,
visinya. Yang ketiga, misinya. Itu proses pembelajaran Anda. Jadi apa satu? Kesadaran dan tanggung jawab harus dimiliki. Ya kan? Untuk apa? Belajar. Supaya mau belajar. Tadi kan satu, ilmu pengetahuan adalah pangkal utama kehidupan. Yang kedua, kesadaran dan tanggung jawab sebagai monitoringnya. Ya kan? Sebab ilmu kalau Anda nggak sadar, itu orang berilmu, tapi Anda nggak memiliki kesadaran, maka Anda tidak ingin berilmu. Ya kan? Kemudian proses penguasaannya, Anda harus merumuskan filosofinya, kemudian visinya, dan kemudian misinya. Anda belajar, kemudian belajar apa? Bidang studi apa? Apa coba contohnya? Iya, bidang studi kok muamalat. Itu jurusan. Nah, kan bahasa Arab. Ya kan, bidang studi bahasa Arab. Bukan mes itu jurusannya. Bidang studinya bahasa Arab. Kemudian apa? Psikologi dakwah. Ya kan? Psikologi dakwah umpamanya, atau bahasa Arab. Filosofinya apa? Anda harus rumuskan, harus tahu. Kalau tidak tahu harus cari tahu. Bahasa Arab itu apa sih? Bahasa Arab itu bahasanya orang Arab. Terus ngapain dipelajari? Oh, dia memiliki potensi luar biasa. Karena kalau saya bisa bahasa Arab, saya bisa komunikasi dengan orang-orang Arab. Wah, kan? Wah, kemudian dia bahasa Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci. Nah, itu filosofi itu dibangun di dalam mindset Anda. Bahasa Arab adalah, kan, bahasa internasional, bahasa yang mampu membuka tabir kegaiban ataupun apalah, itu filosofi Anda. Kan? Kemudian apa? Apa saja semua ilmu. Kalau Anda tidak tahu, dulu tahun 77 yang namanya matematika belum ada. Tahun berapa Pak Adi? Matematika baru mulai. 7 tahun 77. Matematika itu ada sekitar tahun 77 78. Iya. Sebelum tahun 77 itu dulu bidang studi sekolah itu ilmu alam, aljabar, ilmu ukur. Ya Pak Adi gitu ya. Ya. Sekolah dulu ya kita ya. Ya. Kita bukan dulu. Oh iya, kita sekolah kata Pak Andi. Jadi tahu Islam. Nggak takutnya nggak sekolah kita dulu kan. Ada pendidikan akhlak juga. Ya. Ilmu ukur dan aljabar ini digabung. Nggak tahu siapa yang menggabung, keluarlah matematika. Saya waktu itu tahun 76 kali itu, SMP. Saya tanya sama guru, matematika itu apa sih Pak Guru? Matematika ini hitung-hitungan. Yang dihitung apa Pak Guru? Oh, marah lama-lama dia. Pokoknya hitung-hitungan, belajar aja. Nah, jadi coba sekarang ditanya, Anda yang barangkali ngajar matematika, ada yang ngajar matematika nggak di sekolah? Kan guru juga nih. Atau ngajar apa sajalah. Anda harus bisa mendefinisikan ilmu yang Anda ajarkan, mendeskripsikan. Banyak orang hanya mengajar, tapi dia tidak bisa mendeskripsikan. Nah itu saya aja susah ngomongnya. Mendeskripsikan. Nah iya, matematika ke ilmu apa. Sekarang banyak sekali orang tuh. Makanya Anda sekarang belajar hadis dan ilmu hadis. Ada kan? Ya ada. Hadis dan ilmu hadis. Kenapa harus ada hadisnya dan ada ilmu hadisnya? Siapa yang bisa membedakan hadis dan ilmu hadis? Ini yang laki coba. Ya. Udah belajar belum?
Ya sudah belajar ilmu hadis. Udah belajar belum? Belum? Yang benar, maksud belum? Semester berapa sih ini? Ya. Belum ada itu materi itu. Coba sekarang kalau begitu yang sudah ada di yang umum. Ilmu IAD. Ilmu alamiah dasar. Anda sudah belajar kan? Gimana belum juga? Jadi Baru mulai. Hah? Itu IAD itu semester awal maksudnya. Ini semester berapa? Ini kan semester 2 nih kan, masuk semester 2 kan? Semester 3 bisa dapatnya. Iya, oh enggak dong, IAD, IAD itu IAD, IBD, ISD itu semester awal. Lah itu aku nggak tahu, nggak bisa jawab, ini gimana ini? Apa IAD itu? ISD, nggak tahu juga, apalagi, masya Allah, nah ini kegagalan. Nggak tahu ya kegagalan dosen atau kegagalan mahasiswa ini. Kan? Ilmu itu harus bisa dikupas tuntas. Makanya ada diskursus, ya kan? Pembahasan secara tuntas dan lugas dari A sampai Z, dari hulu dari pangkal sampai pongkol lah, dari hulu sampai hilir. Seluruh permasalahan dari satu permasalahan yang dialami. Gitu. Seperti ESD, ilmu sosial dasar. Kan? Di sana ada bahwa manusia secara naluri ingin berkumpul, tidak kepingin sendirian. Maka secara sosiologi kan manusia membangun potensi-potensi berkumpul. Apa? Satu, bikin pasar, bikin masjid. Itu naluri, biar kumpul yuk. Oh, dia nggak kenal agama, oh nggak kenal dagang, bikin fasilitas umum, ya kan? Wah, nggak ada juga, bikin ide, yuk senam bareng. Pokoknya kau bikin kumpul aja loh, ya? Iya, di situ dijabarkan itu naluri, potensi dasar kemanusiaan ada. Nah, Anda harus paham manusia itu punya naluri itu. Jadi kalau Anda program gerakannya adalah memisahkan si A dengan si B, pasti Anda mendapat perlawanan yang berkepanjangan. Masa cinta dipisahkan? Gitu. Artinya ke sana, pengantar ilmu pengetahuan itu ke sana. Oh, begitu. Maka gerakan di masyarakat Anda sejalan dengan ilmu pengetahuan yang dikombin dengan naluri bawaan, kebutuhan umum, kemudian ketertiban, keamanan. Nah, itu semua. Nah, itu ada bahasannya di ilmu sosial dasar. Nah, ilmu alamiah apa? Nah, di sini aspek filosofi ilmu. Maka itu tugas mahasiswa. Jadi tatkala Anda nanti keluar sebagai tamatan perguruan tinggi, Anda sebagai seorang intelektual. Intelektual, apa itu intelektual? In di dalam, telek, tai kotok, bukan itu intelek itu. Apa sih intelek tadi? Kecerdasan. Ya, intelek itu orang hebat lah, orang yang punya ya representatif dengan ilmu pengetahuan. Jadi semua itu logis, masuk di akal, sesuai. Kan sulit dibantah, kemudian ditopang dengan kebenaran maupun kebenaran mutlak, kebenaran semu maupun kebenaran yang mutlak. Nah, ini makanya kuliah perdana ini saya sampaikan Anda untuk itu. Kan? Kemudian ilmu pengetahuan ini jalan. Kan? Tujuan yang utama itu apa? Adanya prinsip. Ya? Prinsip kehidupan dan kemudian implementasi daripada nilai-nilai prinsip yang diemban tadi. Ya? Nah, di dalam Islam prinsip itu dinamakan iman. Implementasi itu dinamakan amal.
Nah, iman dan amal itulah kultur kehidupan, itulah hakikat hidup, dan itulah yang kemudian dinilai oleh manusianya itu sendiri maupun oleh Allah sebagai Rabbul Jalil yang menciptakan manusia. Tapi setidak-tidaknya ya oleh manusia itu sendiri. Ya. Prinsip-prinsip kebersamaan, prinsip-prinsip rumah tangga, prinsip-prinsip perdagangan, itu ada prinsip-prinsipnya, kemudian implementasinya. Nah, kalau prinsip-prinsip itu biasanya diatur di dalam tata tertib ilmu dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART, atau ya kan undang-undang dasar atau peraturan-peraturan atau tata tertib atau juklak, itu semua terserah dah ya. Tata tertib, aturan-aturan atau juklak itu terserah, tapi itu semua dalam implementasi kehidupan itu semua dibutuhkan kan itu. Makanya dalam kita belajar ini Anda diharapkan belajar itu orientasinya ke sana kan? Mahasiswa itu ya diharapkan mampu melahirkan ya kan satu aplikasi ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat. Coba. Nah, dan ini di dalam Al-Qur'an kan begitu. Yang dinilai apa? Wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu kapanpun juga, pagi, siang, sore, sekarang, masa depan, akan datang, manusia itu semua rugi, illa, kecuali apa? Yang punya prinsip, illalladzina amanu, yang punya prinsip kan? Wa amilus sholihat, dan mengaplikasikan prinsip-prinsipnya itu secara benar ya. Sholihat itu benar, mengaplikasikan prinsip-prinsipnya, imannya itu secara benar. Kemudian watawasau bil haq, para mufassirin menafsirkan watawasau bil haq itu sebagai upaya untuk apa namanya dakwah itu promosi kan, apa namanya, bukan promosi, sosialisasi. Nah, sosialisasi ya. Kemudian watawasau bis sabr, kemudian dia mempertahankan aspek sosialisasi itu menjadi sebuah program yang kontinu, berkesinambungan. Makanya Anda di dalam implementasi ilmu pengetahuan di tengah masyarakat, umpamanya menjadi, oh saya mau bikin sekolahan, itu harus ada orientasi itu, ada sosialisasi, ya kan? Kemudian setelah sosialisasi ada usaha mempertahankan, kan? Bahwa ini adalah lembaga yang benar untuk bisa terus berjalan. Kalau tidak ada itu, mati, hilang. Nah, kalau hilang berarti ilmu pengetahuan yang Anda pelajari tidak permanen. Ilmu pengetahuan yang tidak permanen ya bukan ilmu pengetahuan. Sebab ilmu pengetahuan itu bersifat permanen, bisa dipertahankan gitu. Nah, ya, kebenarannya bersifat permanen ilmu pengetahuan itu, kan? Nah, para mahasiswa dan mahasiswi stay PTDI yang insya Allah ya kan diharapkan sebagai kader ya, pejuang-pejuang Islam. Nah, ini jadi kuliah perdana ini kan sebagai metode saja, kan? Metode untuk kepribadian Anda, ya kan? Jadi yang pertama bangun apa? Nah, yang pertama ya kan menyadari, atau yang pertama ilmu pengetahuan, harus tahu mengetahui bahwa ilmu pengetahuan itu adalah pangkal ya. Ilmu pengetahuan adalah pangkal dari segala sesuatu kan. Nah, itu nanti dideskripsikan sendirilah ya, dideskripsikan bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan, peranan dan fungsi ilmu pengetahuan masa lalu dan sekarang serta yang akan datang ya kan.
ilmu pengetahuan yang macam-macam, silahkan Anda. Yang kedua, ya kan, memiliki kesadaran dan tanggung jawab, kan? Sebab Anda sudah tahu ilmu pengetahuan itu penting, tapi kalau Anda tidak memiliki kesadaran untuk mau menjaga ilmu itu menjadi tidak bermanfaat, kan? Jadi memiliki kesadaran dan tanggung jawab, kan? Yang ketiga, ya kan, proses penguasaan ilmu pengetahuan itu aspek filosofi, ya kan? Harus Anda bisa memfilosofikan atau mendeskripsikan ilmu itu. Umpamanya, kan, ilmu psikologi dakwah atau ilmu dakwah, kan? Ilmu dakwah adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan perubahan dari kehidupan yang tidak benar kepada kehidupan yang benar. Itu filosofinya. Kalau Anda sudah mengatakan harus belajar ilmu dakwah, menurut ide Anda, berarti Anda sudah punya kesadaran. Oh, saya harus tahu dong. Jadi tidak ada dosen pun baca. Harus, berarti cari pustaka. Kalau enggak di Google, kalau enggak di mana, cari sumber-sumber itu, pasti. Tapi kalau tidak ada kesadaran itu, ya nonsen. Kan? Kemudian visi misinya, visi misi ilmu pengetahuan itu. Ilmu ini, mengarah ke sana. Ilmu ini, sehingga kalau Anda kenal visi misi ilmu, Anda bisa memilih ilmu yang diprioritaskan dan ilmu yang tidak diprioritaskan. Ilmu yang nanti akan ditekuni atau ilmu yang akan diabaikan, ya kan? Anda akan menekuni tentang pendidikan, mendidik anak supaya menjadi anak yang pintar, berakhlakul karimah. Tentu Anda akan menyampingkan ilmu yang lain. Seperti umpamanya ya ilmu membenurkan motor, ya kan, bengkel, pasti Anda akan sampingkan. Udahlah, nggak tahu ilmu motor nggak apa-apa. Orang saya profesinya ke sana. Memang manusia dibagi oleh Allah dengan berbagai macam profesi. Jadi tidak perlu kita juga menguasai semua ilmu, ya kan? Makanya ada jurusan-jurusan yang dibagikan kepada mahasiswa bahwa Anda ini harus ya memiliki ilmu-ilmu ya sesuai dengan jurusan-jurusannya yang Anda lakukan. Nah, di PTDI ada 3 jurusan. Jurusan apa yang pertama? KPI, komunikasi, kemudian PAI, kemudian ekonomi syariah, MES, ya, muamalah ekonomi syariah gitu. Ya kan? Ini ada 3 jurusan semua. Ada 3 jurusan semua ya. Nah, kemudian Anda berdoa mudah-mudahan gedungnya tahun depan ini bisa jadi, ya kan? Ya, udah itu udah di keramik semua ya, gitu. Ya, itu yang dapat Abah sampaikan pada kesempatan ini ya. Jadi intinya Anda mahasiswa. Mahasiswa itu orang yang siap terjun di tengah-tengah masyarakat. Jadi Anda adalah figur-figur yang akan mewarnai kan kehidupan masyarakat itu lebih baik. Setidak-tidaknya ikut serta, berperan aktif, memberikan kontribusi maksimal pada kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.